Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para ikhwah fiddin, ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita baru saja melakukan satu aktivitas yang kita niatkan untuk meningkatkan kesehatan kita agar kita dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lebih baik lagi, yaitu berolahraga. Mudah-mudahan aktivitas kita ini tidak hanya sekedar aktivitas duniawi tanpa faedah ukhrawi, dan mudah-mudahan setiap keringat yang kita kucurkan itu bernilai kebaikan apabila niat kita memang lurus, yaitu untuk meningkatkan semangat kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tengah-tengah kegiatan kita ini kita gunakan untuk berbagi nasihat. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang bahagia. Setiap orang pasti mengejar bahagia, apapun aktivitas yang dikerjakannya, baik itu bersepeda, pasti ingin bahagia, kan begitu ya. Gak ada orang yang misalnya bersepeda ingin sengsara, pasti ingin bahagia. Kita juga banyak melakukan kegiatan, aktivitas, ya, misalnya kita menikah, ya kita bekerja, apapun kegiatan kita pasti tujuannya agar kita mendapatkan kebahagiaan. Tapi ada satu hakikat tentang bahagia yang harus kita pahami, yaitu kita tidak akan bisa bahagia seorang diri. Bagi yang berasumsi bahwa dia bisa bahagia seorang diri, maka silakan dia tinggal di sini sendiri, kita tinggalkan dia, ya. Kemudian kita lihat beritanya, apakah dia bahagia tinggal seorang diri di tempat sepi seperti ini. Artinya apa? Kita bahagia karena orang lain, dan orang lain bahagia juga karena kita. Kita tidak bisa bahagia sendiri. Sebagaimana kita juga nggak ingin masuk surga sendiri. Sepi kan? Sendiri di dalam surga. Kita ingin masuk surga bersama-sama. Bahagia di dunia pun bersama-sama. Maka salah satu faktor untuk mendapatkan kebahagiaan adalah ya dengan berbagi. Ya. Karena hidup ini memang untuk berbagi. Kita tidak bisa hidup tanpa orang lain juga perlu kita. Kita perlu orang lain. Kita berbagi kebahagiaan. Sebagaimana kita berbagi kebaikan, apapun nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kita upayakan untuk bisa berbagi. Kita tentu merasa bahagia apabila kita dapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita dapat berbagi dengan sesama, siapapun itu. Ya, baik itu keluarga kita, yaitu anak dan istri kita, keluarga kita, ya, orang tua kita, ataupun saudara-saudara kita, ataupun sahabat-sahabat kita, ataupun kaum muslimin, ataupun manusia secara umum. Ya, karena ya memang semua manusia, apapun agamanya, ya, pasti dia mengetahui dan menyadari bahwa dia tidak akan bisa bahagia seorang diri. Maka dari itu Nabi SAW ketika menjelaskan tentang hakikat kebahagiaan, beliau mengatakan, arba'un min sa'adatil mar. Ada 4 perkara yang akan mendatangkan kebahagiaan bagi seseorang. Yang pertama, beliau mengatakan, al-mar'atus solehah. Kalau ingin bahagia, maka milikilah wanita yang solehah, yaitu istri yang solehah. Karena pasangan hidup ini sangat menentukan di dalam hidup seseorang, ya. Baik buruk, sukses atau tidaknya seseorang itu dilihat dari pasangan hidupnya. Ya, kita sebagai seorang lelaki sangat berbahagia dan beruntung kita apabila kita punya istri yang solehah. Maka dari itu kalau kita punya istri yang solehah, itu kita harus rawat baik-baik. Jangan kita sia-siakan. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi mengatakan al-maskanul wasi'. Al-maskanul wasi' artinya tempat ataupun rumah yang lapang, rumah yang luas. Ya, kalaulah kita artikan ini secara literlek, yaitu arti bahasa, rumah yang luas itulah rumah yang mungkin sebesar lapangan bola halamannya, kan begitu ya. Rumah yang
mungkin luasnya itu 10 kali 10 atau 100 kali 100, ya, yang nggak akan cukup dikelilingi satu hari. Ya, kalaulah kita artikan itulah dia hakikat bahagia, maka kita lihat banyak orang yang punya rumah yang luas tapi nggak bahagia. Jadi maksud Nabi dari dari perkataan beliau yaitu al-maskanul wasi' adalah hati yang lapang, hati yang luas. Karena kalau kita punya hati yang lapang dan luas, sekecil apapun rumah kita, kita akan dapat merasakan kebahagiaan. Berapa banyak orang yang rumahnya 6 kali 6, bahkan lebih kecil dari itu, tipe 21, mungkin kalau ada tipe 11 kan begitu ya. Tapi dia dapat tersenyum, tertawa, bahagia di rumah itu. Banyak orang yang punya rumah yang lapang, luas, namun dia nggak betah. Ya, dia masuk ke dalam rumah itu seperti masuk ke dalam neraka. Ya, panas, nggak betah. Ya, lebih suka dia berada di luar rumah. Padahal rumahnya lapang, luas. Jadi yang dimaksud dengan al-maskanul wasi' adalah hati yang lapang. Nah, kemudian beliau mengatakan yang ketiga adalah al-jarus saleh. Salah satu faktor yang mendatangkan kebahagiaan adalah tetangga yang baik, tetangga yang saleh, tetangga yang baik. Maka kalau kita ingin tetangga yang baik ini maksudnya adalah lingkungan dan pergaulan yang baik. Kalau kita ingin bahagia, maka silakan kita pilih, karena ya lingkungan dan pergaulan itu ada di tangan kita. Kita yang menentukan kepada siapa kita bergaul, lingkungan apa yang kita pilih, itu ada di tangan kita. Ya, maka dari itu para ulama salaf dahulu mengatakan al-jaru qabla dar. Lihat tetangga dulu sebelum bangun rumah. Ya, lihat tetangga kanan kiri siapa, tetangga kita. Tentunya kita tidak akan betah kalau tinggal misalnya di lingkungan depan dukun, ya, belakang tempat orang mabuk-mabuk, minum khamar kan begitu ya. Kemudian kanan kiri tempat prostitusi. Ya, tentunya kita tidak akan betah tinggal di lingkungan seperti ini, ya. Mungkin ya lambat laun kita akan terpengaruh rusak juga karena lingkungan tersebut. Maka dari itu, yang dimaksud oleh Nabi al-jarus saleh adalah lingkungan dan pergaulan yang baik, tetangga yang baik, sahabat yang baik, ya, kemudian teman-teman yang baik. Ya, lingkungan yang baik. Baik itu lingkungan di tempat tinggal kita, lingkungan di tempat kita kerja, atau dimanapun kita berada, kita pilih lingkungan yang baik. Ya, nah demikian. Itu salah satu faktor yang mendatangkan kebahagiaan. Dan yang terakhir adalah al-markabul hani. Yang keempat, kata Nabi, yang mendatangkan kebahagiaan adalah orang yang memiliki kendaraan yang nyaman. Kendaraan yang apa? Yang nyaman. Ya, kalau mobil ya, kalau yang nyaman itu Ferrari kan begitu ya, Lamborghini ya, itu begitu ya. Kalau kita artikan secara letter lagi, memang itulah dia kendaraan yang nyaman kan begitu ya. Ya, kalau itu sepeda ya yang mana ya? Yang nyaman kan begitu ya. Ya, kendaraan yang nyaman. Ya. Kalau kita artikan secara bahasa, ya memang kendaraan yang nyaman adalah ya seperti yang kita sebutkan tadi ya. Ya, punya kendaraan yang ya suspensinya udara, angin kan begitu ya. Kemudian kecepatannya bisa 200 km per jam, nggak goyang kan begitu. Itu kendaraan yang nyaman. Tapi ya ternyata kita lihat banyak orang yang punya kendaraan-kendaraan yang mewah ternyata tidak bahagia juga. Jadi yang dimaksud dengan kendaraan yang nyaman di sini adalah al-amalus saleh. Ya, punya amal yang saleh. Ya, punya kita katakan karya yang kita torehkan untuk manusia. Itu adalah kendaraan yang nyaman. Kita punya amal soleh, ya, yang dapat kita gunakan sebagai kendaraan yang akan mempercepat langkah kita bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Salah satunya adalah sedekah misalnya, ya, atau karya yang kita torehkan ataupun yang kita buat untuk manusia. Ya, sehingga untuk hal seperti ini orang-orang non-muslim juga percaya bahwa dengan berbagi kebaikan sebagaimana yang kita sebutkan tadi, ya, berbagi kebaikan, kita akan bahagia. Coba lihat orang Cina, mereka juga kenal sedekah. Ya, bahkan saya tinggal di lingkungan Cina, ya, Chinese, asli Chinese, bahasanya pun bahasa Mandarin kan, ya kan? Bahasa apa namanya istilahnya? Bahasa Hokkien istilahnya. Ya. Ya, mereka punya juga kita katakan moto semboyan di dalam hidup mereka, yaitu apa? Berapa besar pemberian yang kamu keluarkan, yaitu sedekah maksudnya sini, itulah kesuksesan yang akan engkau raih, katanya. Jadi mereka kenal yang namanya sedekah. Jadi semakin banyak mereka sedekah, semakin
mereka berharap keuntungan yang lebih besar. Ya, jadi mereka juga meyakini bahwa dengan berbagi mereka akan bahagia. Nah, itulah yang dimaksud dengan al-markabul hani, kendaraan yang nyaman, yaitu kita punya karya ataupun kebaikan yang bisa kita sebarkan untuk manusia. Oleh karena itu Nabi mengatakan manusia yang paling disukai oleh Allah, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah anfa'uhum linnas, orang yang paling banyak manfaatnya, orang yang paling banyak gunanya bagi orang lain. Itulah orang yang paling disukai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan percayalah ya, semakin banyak kebaikan yang kita sebarkan, semakin banyak karya yang kita hasilkan untuk umat manusia, maka kita pun akan semakin bahagia. Nah, demikian ya khonifuddin ma'asyarul muslimin. Itulah bahagia dalam pandangan Islam ya. Menurut konsep nabawi ataupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita sampaikan tadi. Nah, demikian saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.